Kalau orang belajar yang namanya kitab Suo Wenjie itu bisa akan melihat dengan benar artinya itu seperti apa, seperti itu Pak, menurut saya. Tapi memang aksara Tiongkok kuno ini banyak disalahpahami orang juga karena orang nggak ngerti akhirnya bisa terjebak ke tahyul-tahyul ya. Seperti angka 4 itu kan pinjinya kan se ya, terkait dengan mati, dikait-kaitkan, dicocok logikan dengan mati. Padahal kan kalau bunyinya se itu kan tidak mesti harus terkait dengan artinya kematian, kan bisa juga berpikir dan sebagainya dan sebagainya. Tapi orang dicocok logi ke arah kematian, jadinya orang takut sendiri, akhirnya membentuk tahyul. Angka 4 itu jadi sesuatu yang jadi momok, padahal yang nggak seperti itu. Kalau di ilmu numerologi, saya juga mempelajari dari guru saya, Arkan Bodhana Sesa Pratsna ya, Mahakala Sakti. Itu kan angka 4 itu kan termasuk angka yang solid dalam ilmu numerologi. Angka yang membentuk kehidupan. Jadi banyak orang yang salah sangka sih sebenarnya. Akhirnya kalau nggak belajar secara mendalam, terjebak pada tahyul-tahyul yang tidak karuan. Itu sih penjelasan saya, Pak. Makasih. Yang berikutnya, Mas Jazuli, yang ingin saya tanyakan selain menggunakan koin, bagaimana cara memanfaatkan kitab I Ching untuk konsultasi divination. Divination, ya divination. Divination. Ya divination. Ya sebenarnya sih tidak perlu melulu menggunakan koin, Pak Jazuli. Kalau metode saya itu saya malah menggunakan fenomena sehari-hari. Misalkan pada saat saya orang Jawa bilang krentek ke hati ya. Jadi pada saat saya ingin meramal gitu ya untuk mendapatkan trigram atau heksagram, biasanya saya keluar dari rumah, saya dengar suara motor itu ya, suara knalpotnya itu kan berbunyi mungkin 6 kali, pok 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 pok. Nah, itu biasanya saya hitungkan dalam angka. Saya tulis dulu 6 gitu. Lalu tiba-tiba ada burung gereja hinggap di dalam pohon di rumah itu sebanyak 5 burung. Itu saya tulis 6, 5. Kemudian tiba-tiba saya melihat ada sehari-hari ya, kalau di rumah saya ada tukang becak itu yang jual rombeng-rombeng barang itu ya, barang-barang bekas itu ada 2 orang masuk ke kampung saya. Itu biasanya saya tulis akhirnya 6, 5, 2. 2 itu saya masukkan. Dari 6 dan 5 kemudian saya putar pakai yang namanya jari tangan ya. Bentar ya. Nah. Pakai jari tangan gini ya. Di sini ada buku-buku jari kan di sini. Ini bisa kelihatan ya? Kelihatan ya semuanya ya. Sini, agak ke depan. Iya. Stop share aja biar kelihatan. Oh iya, bentar Bu. Nah ini pakai buku-buku jari. Jadi misalkan ini dihitung 6, 5, 2 gitu dapat heksagram. Kita langsung bisa tahu heksagram awal, pertengahan, dan akhir. Kalau awal itu kan kita untuk menilai situasinya gimana terhadap kehidupan kita pada saat itu. Lalu pertengahan prosesnya gimana. Lalu terakhir endingnya gimana. Misalkan saya ingin jualan kasur misalkan begitu ya. Apakah prospek? Pakai fenomena itu, angka itu 6, 5, 2. Jadi dapat heksagramnya. Lalu bisa tahu kita nanti endingnya seperti apa. Apakah awalnya bagus tapi pertengahannya jelek, tapi endingnya bagus gitu loh. Jadi masih bisa dipertahankan. Tapi kalau awalnya bagus, prosesnya juga tengah-tengah jelek, endingnya jelek, ya jangan dijalankan. Gitu. Biasanya itu pertanda dari semesta, pertanda dari sang khalik sebenarnya. Tapi lewat batin kita. Maka kayak ditanyakan tadi Meihua Isu itu adalah sistem kebatinan sebenarnya. Kalau kita tanggap dengan setiap fenomena alam apapun yang
kita jumpai itu di baliknya itu ada nomena yang rahasia yang mengatakan kepada kita soal keberuntungan atau itu nahas seperti itu. Maka kalau kita balik mempelajari buku-buku Madame Blavatsky, Voice of the Silence, Madame Blavatsky yang bilang kalau manusia itu sudah dia menyatu dengan alam, Mother of the Earth, ibu bumi ini juga kan membuka dirinya kepada manusia. Kalau orang bisa menyatu dengan alam, ibu bumi ini juga kan memberikan informasi sebenarnya ke kita. Cuma kita nggak tanggap. Maka penelitian I Ching, kitab I Ching atau metafisika di Tiongkok, para guru-guru Qigong di sana itu bisa mengatakan bahwa kenapa burung-burung, hewan-hewan pada saat ada gunung meletus, dia sudah berapa jam sebelumnya dia sudah tahu, sudah bisa berlari, tapi manusia tidak. Kenapa itu? Karena manusia tidak mengembangkan fakultas-fakultas yang tersembunyi dalam dirinya. Tubuh-tubuh astralnya belum berkembang, tubuh mentalnya belum berkembang. Ya gimana intuisinya dia bisa merasakan kalau ada bahaya? Itu kalau di kitab-kitab Konghucu ada. Kalau orang sudah mencapai puncak ketulusan, puncak iman, itu seperti malaikat, dia bisa weruh tahu sebelum terjadi, weruh sak durunge winara, dia tahu. Dan bahkan kita pun kalau bagi yang pernah belajar prana ya atau qigong ya, itu pun kita bisa memadukan keilmuan I Ching ini untuk memprediksi ke depannya. Lagi bergetar saat itu, kita bisa merasakan. Atau bagi yang pernah mempelajari keilmuan merpati putih, ya ilmu getaran itu dipadukan dengan I Ching, ini sangat luar biasa. Maka saya juga mau belajar merpati putih, saya belum selesai. Karena ilmu getaran ini paling susah sebenarnya. Karena ilmu getaran ini orang ditutup matanya dari Jakarta bisa nyetir sampai ke Bali tanpa tabrakan, itu dengan ilmu getaran. Itu kan sesuatu yang luar biasa dari keilmuan Nusantara kita sebenarnya. Itu kalau dipadukan dengan ilmu-ilmu yang lainnya seperti I Ching atau dalam teosofi ya. Itu kalau kita belajar Isis Unveiled untuk ilmu-ilmu semacam teurgi, ceremonial magic seperti yang dilakukan di Liberal Catholic Church itu pada saat mereka melakukan misa kesembuhan itu, energi astral itu benar-benar turun ke orang yang bersangkutan. Kalau orang itu bisa merasakan. Sebenarnya kayak fenomena kita di blessing oleh para romo. Ya. Saya pernah di blessing oleh romo di Surabaya, romo Katolik. Pada saat dia mendoakan saya itu aja saya merasa ada semacam listriknya turun. Jadi sama kayak kita belajar prana, qigong, zikir itu membangkitkan energi-energi yang tidak terlihat, energi-energi ilahi sebenarnya. Itu sih jawaban dari saya. Terima kasih. Terus menyambung, bagaimana juga pendapat narasumber tentang I Ching numerologi? Ya itu Meihua isu I Ching numerologi diterapkan pakai fenomena luar itu lebih cepat atau langsung pakai angka lebih enak. Misalkan begini pertanyaannya, saya tahun depan ini mau buka usaha baru. Kita coba merenung dalam hati angkanya menurut kita serapnya gimana keluarnya. Misalkan keluar 7, 6, 9. Nah, kita bisa hitung nanti dengan formula khusus. Saya sih mengembangkan formula saya sendiri, jadi saya nggak ribet, jadi cepat untuk mendapatkan referensi untuk pada saat kita mengambil keputusan itu kita bisa cepat. Nah, tapi kalau lebih bagus belajar Simon Tuncia misalkan itu lebih mantap lagi. Itu Simon Tuncia saya praktekkan itu banyak membantu orang. Bahkan ada yang sudah mau sekarat jadi hidup lagi. Karena diketahui dalam perutnya ini, dalam livernya, dalam empedunya itu ada 30 batu. Di Simon Tuncia tinggal di canbu, diramal langsung tahu. Kalau itu tidak segera diobati, orang itu akan meninggal. Saya pernah menyelamatkan orang itu. Di Pontianak orangnya. Ini sangat berguna ilmu-ilmu ini. Asalkan kita tulus ikhlas membantu orang itu. Tidak untuk cari yang macam-macam. Itu pasti akan
ada kekuatannya, ada keilahiannya yang turun, menerangi intuisi kita, menerangi alam mental kita, untuk memberi advice yang baik pada orang tersebut. Begitu jawaban saya. Makasih. Lalu bagaimana menurut bagaimana logikanya menurut teosofi? Di teosofi ya tentunya sangat berpadu ya. Karena kalau kita lihat aja di teosofi juga ada kajian seperti piramida ya kan. Mereka pada saat para master turun untuk mendiksa murid-muridnya itu kan di piramida. Kenapa di piramida? Karena energi yang tercipta di piramida itu cukup untuk melindungi seseorang agar tidak terkena dark forces, ya, kekuatan-kekuatan hitam. Pada saat pendiksaan itu dilakukan, inisiasi itu dilakukan. Jadi memang Feng Shui ini juga sangat kuno sekali. Egypt pun memahami, Babilonia pun memahami, seperti konsep sanggar kita, lodge kita, teosofi, itu kan menggunakan prinsip Vastu juga, Feng Shui dari India. Maka kenapa ada pintu kanan dan kiri? Kenapa, Bu? Mungkin ada yang tahu nggak kira-kira? Kayak di gereja liberal Catholic Church di Surabaya. Pernah ke sana nggak kira-kira? Kenapa ada ruangan tengahnya itu kan untuk Kristus dengan 7 lilin, lalu yang kanan dan kiri itu ada pintu terbuka. Nah, itu kenapa? Karena itu disusun berdasarkan Feng Shui zaman ini kan, mengikuti Salomo juga kan, gitu loh. The first temple itu di Salomo. Lalu juga terkait dengan Vastu Widya dari India. Jadi ya, pintu kanan kiri itu kan terkait dengan Ida dan Pingala. Bahwa kalau orang keluar dari pintu itu kan bisa sesat. Nah, atau Kundalini itu kan kalau yang aktif malah yang di nadi sebelah kiri, maka orangnya jadi seers, jadi bisa melihat meramal masa lalu dan masa depan. Tapi kalau Kundalininya lebih condong masuk ke arah yang Rajasika, ke Pingala, biasanya orang itu punya kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Tapi itu pun sesat menurut Yoga Sutra Patanjali. Yang benar adalah Kundalini masuk ke jalur tengah, Susumna. Maka jalur tengah itulah kalau dalam liberal Catholic Church itu menandakan Kristus yang di sana. Ya berarti ya Kundalini itu harus jalurnya masuk ke tengah, ke arah alam-alam ilahiyah, alam-alam ketuhanan. Bersatu dengan Kristus, manunggaling kawula lan Gusti. Bukan tersesat ke arah yang kiri atau yang kanan. Jadi terkait erat dalam penggunaan Feng Shui mungkin, tapi di teosofi lebih ke arah barat atau India ya, tapi tidak menggunakan sistem Tiongkok. Tapi tetap penggunaan itu tetap ada, seperti dalam sanggar-sanggar ya kan, penempatan-penempatan bintang apa itu namanya, ritual bintang timur dan sebagainya, itu kan menggunakan formasi-formasi khusus, itu kan ada makna-maknanya begitu. Terima kasih. Oke. Jika berkenan, saya ingin minta nomor kontaknya Lause Liang Budiwan. Ya, boleh. Silakan Pak Juli langsung di Japri Ya. ini aja, nanti bisa. Terus berikutnya dari Mas Soma ya. Untuk meramal I Ching, apakah jumlah koinnya harus berjumlah 3? Kalau lebih atau kurang, apakah bisa digunakan untuk meramal, dan juga apakah harus dari koin Cina kuno yang tengahnya bolong kotak? Ya baiknya sih kalau gampang 3 ya. Masalahnya saya juga nggak pakai koin karena terlalu lama. Kita pakai sistem angka lewat intuisi itu lebih cepat. Kalau pakai meramal pakai koin ini, kalau mengikuti aturannya mesti puasa dulu 3 hari, minimal vegetarian gitu kan. Baiknya begitu. Lalu kenapa pakai koin? Karena terkait dengan magnetis bumi kan, magnetisme kerah, energi magnet bumi kan. Jadi kita berkomunikasi dengan bumi kan lewat koin itu, energinya terpetakan. Tapi memang ya paling bagus dengan 3 koin itu.
Jadi bagi saya kelamaan kalau kita sering meditasi, sering melatih qigong, energi prana, cakra-cakra juga terbuka, ya kita menggunakan angka itu lebih cepat daripada pakai koin. Dan kalau memang ada pertanyaan yang sangat krusial, memang disarankan berpuasa menurut agama masing-masing lebih baik. Lalu ya menjaga hati, menjaga nurani, lalu memusatkan pikiran pada sang ilahi, nah, bertanya dengan I Ching, nanti hasilnya akan luar biasa. Nah, itu hasilnya boleh nanti dikonsultasikan ke saya sama-sama misalkan ya. Jadi kan saya memahami kitab-kitab aslinya, jadi bisa apa namanya gayung bersambut. Oh maknanya ini sebenarnya ini loh gitu loh. Tapi pakai terjemahan dari Richard Wilhelm pun bagus. I Ching itu. Richard Wilhelm menerjemahkan kitab I Ching itu bagus. Bagus sekali kalau kita pakai kitab-kitab seperti itu. Itu yang sebenarnya ala Konghucu, ala Confucian seperti itu. Kalau ala Taois itu menggunakan Mehua Isu itu kebanyakan ala Taois atau ada yang namanya sistem Liu Yao, Wen Wang Kwa itu juga sangat ribet sekali. Sangat ribet sekali tapi juga akurat. Itu juga bisa. Sangat unik sebenarnya. Kalau kita mau ngulik masa depan kita itu menggunakan sistem seperti ini. Karena bisa mengimprove kualitas kehidupan kita sebenarnya. Kita lebih baik nanti. Misalkan, ya saya sendiri nggak ngecap ya. Rumah saya sudah tinggalkan 20 tahun. Lalu ketika papa saya meninggal, saya analisa lagi rumah saya ini. Mana yang mengandung hawa sengci. Ya di kantor ini saya rubah untuk kantor di sebelah barat dayanya. Langsung saya pindah di rumah ini, saya memulai usaha dari nol, dan ternyata sampai sekarang jalan. Syukur alhamdulillah. Karena memanfaatkan juga energi langit, bumi, dan manusia. Tapi tetap manusianya juga harus berusaha. Karena ada konsep langit, bumi, manusia. Langitnya sudah ditata, hari baiknya sudah ditata, buminya, fungsinya sudah ditata. Manusianya malas berusaha, ya nggak bisa. Jadi tetap ada yang namanya konsep diantiren, langit, bumi, dan manusia itu harus selaras semuanya. Barulah nanti tercapai goal yang ingin dicapai. Gitu. Itu sih menurut saya. Makasih. Masih Mas Soma, di I Ching ada simbol binatang seperti naga hijau, burung phoenix, baihu, Watson, semua binatang itu digunakan. Gimana ya, Coach? Ya, itu kan menggunakan seling ya, empat fauna suci dalam kosmologi agama Konghucu maupun agama Tao. Jadi pada saat, ya kalau itu Pak Soma pertanyaannya itu, berarti itu terkait dengan namanya sistem namanya Wen Wang Kwa atau Liu Yao I Ching. Itu sangat hebat sekali. Itu banyak dipakai oleh orang-orang zaman dulu untuk memprediksi gempa bumi. Itu seperti itu. Salah satunya yang terhebat itu Qing Fang Yi Xie itu yang bukunya. Itu bisa memprediksi 10 kali gempa bumi di Tiongkok zaman itu tanpa meleset. Menggunakan sistem itu. Tapi sangat ribet sekali karena terkait dengan kalau naga hijau itu kan balik lagi tadi kan ke elemen kayu kan seperti itu. Kalau burung phoenix itu kan vermilion bird sebenarnya, bukan burung phoenix. Tapi vermilion bird, burung merah. Cuci ya. Itu terkait dengan elemen api. Paihu itu kan terkait dengan elemen logam. Gochen itu kan terkait dengan elemen tanah. Jadi itu 5 unsur sebetulnya. Jadi nanti hexagram tertentu, biasanya di samping kanannya akan muncul 5 fauna suci itu untuk menginterpretasikan apakah jawabannya itu membawa keberuntungan atau nahas. Atau ada hal tertentu, misalkan ada Xian U, ada kura-kura hitam di ini. Berarti ada penipuan, hal penipuan harus hati-hati. Karena kan terkait elemen air. Elemen air kan terkait dengan akal, ngakali ya seperti itu. Atau muncul Jinglong naga hijau, wah itu bagus. Berarti ada pemimpin, ada kuiren, ada dewa penolong yang membantu, ada noble people yang membantu. Jadi itu pertanda-pertanda. Jadi cuci ini terkait dengan dokumen, terkait dengan perselisihan mulut, ya. Mulutmu harimaumu, hati-hati dengan perkataanmu.
Orang Konghucu bilang itu ya kan sudah sudah mengatakan sesuatu, 4 ekor kuda terbaik pun tidak bisa mengejar. Harus hati-hati terhadap perkataan, jaga perkataan. Karena terkait itu nanti. Lalu Gouchen, nah ini juga terkait dengan interpretasinya macam-macam. Jadi Gouchen ini lebih ke arah yang jelek ya, lebih ke arah penipuan atau perampokan, itu harus berhati-hati. Paihu pun sama, Paihu terkait dengan macan putih, artinya kan macan putih itu terkait dengan kejahatan-kejahatan atau terkait dengan masalah yang berkaitan dengan law, dengan hukum. Ya mungkin bisa kena masalah hukum tahun itu atau bulan itu dengan petunjuk I Ching yang dikatakan Pak Soma itu. Pak Soma mungkin praktisi ya, beliau tapi sangat bagus itu. Sangat ribet, tapi saya tidak menggunakan itu karena terlalu ribet. Saya menggunakan lebih banyak Meihua isu, lebih simpel dan cepat untuk pengambilan keputusan. Dan Simon Tuncia tentunya. Ilmu-ilmu seperti ini di Indonesia sudah mulai bermunculan karena dari Malaysia, Joy Yap itu yang mulai memasarkan secara internasional. Itu banyak orang-orang bule yang belajar juga. Terima kasih. Untuk berikutnya, Mas Dani Enggana. Tanya tuh, tahun 2023 dikatakan tahun kelinci air. Tapi ada yang bilang kelinci logam. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Karena kalau kelinci logam itu kan kalau dia pakai sistem namanya nain gitu. Jadi ya ada banyak sistem yang dipakai. Jadi orang kadang suhu kan kepingin tampak beda ya gitu. Jadi bilang, wah ini kelinci logam bukan kelinci air. Wah yang suhu nggak ngerti sistemnya itu, waduh kalah ini akhirnya, kalah pamor akhirnya kan gitu. Itu kan sistem nain, menggunakan sistem nain dalam Pak Yudani ini kayaknya teman saya ya dari Konghucu ya. Salam Pak Yudani, ya tak tungguin. Ya. Wito. Sehat Pak? Ya lama nggak ngobrol ya Pak. Iya. Saya jumpa di Teosofi, Bapak ikut Teosofi ya kalau nggak salah ya? Enggak. Baru mau masuk. Kalau saya dari kecil Teosofi Pak. Saya baru kenal dicekoki papa saya Teosofi semua ini. Masa dari kecil sudah belajar Jedu Krisnamurti. Minta ampun susahnya. Oke, berikutnya dari Mas. Makasih Suhu. Ya, sama-sama Pak. Kita mungkin dapat menutup 9 lubang besar. Bagaimana kita menutup banyak lubang pori-pori kita karena energi masih bisa keluar masuk. Kalau ini saya terus terang nggak tahu ya, karena kalau saya latihan kriya yoga 5 tahun lalu, itu kan kita melakukan Kecari Mudra, lalu Aswini Mudra, Mahabanda ya. Ketika masuk kita Mahabanda, Jalan Darah Banda, Udiana Banda, lalu otot perineum itu kan ditarik ke atas, itu kan terkunci semua kan, berarti 9 lubang itu kan. Ini akhirnya kita masuk ke namanya lubang sejati, Cu Ciao. Nah, itu kalau bagian teman-teman yang pernah latihan Raga Suami, Pasang Bias atau di Supreme Master Jinghai, itu kan fokusnya kan di lubang Cu Ciao itu, kalau dalam Taoisme itu Cu Ciao itu. Itu terkait dengan elemen tanah juga. Karena kalau orang yang sudah latihan ke arah itu ditarik kundalininya dengan Udiana Banda, Jalan Darah Banda, Mahabanda itu semua lengkap, itu kundalini akan masuk ke susumna, nembus nadi-nadi, lalu tembus ke sini kan, ini. Jadi nanti bisa kelihatan warna-warna. Terutama kalau awal-awal biasanya kayak ada cahaya itu kayak berkeliaran begitu. Nanti kalau sudah lama-lama dia menetap bundar, terang, menyinari sekali. Itu yang disebut orang tahu itu singkwang, atau orang Konghucu bilang itu adalah cahaya watak sejati. Wah ini ilmu tingkat tinggi sebenarnya, nggak boleh dibocorkan, tapi karena ini berhubung teosofi nggak apa-apa. Jadi kalau orang melatih itu singkwang cahaya watak sejati ini sudah mulai bermunculan, itu biasanya akan mendengar suara ilahi juga.
Itu terkait dengan kalau yang belajar Rada Swami Satsang Beas atau ilmu nada yoga, sabda yoga, biasanya kalau sudah lihat cahaya itu juga akan dengar suara. Suaranya berlapis-lapis, mulai dari suara air, suara kons itu apa ya? Kons itu kerang, suara kerang, seperti kerang, dengungan gitu. Lalu juga yang tertinggi kayak seperti suara seruling gitu. Itu kalau dalam buku Voice of the Silent kan juga ditulis oleh Madame Blavatsky. Itu kan berarti tingkat-tingkat kesadaran seseorang sudah berpindah dari alam 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 prakriti ini, alam fisik masuk ke astral, astral ke mental, mental masuk lagi ke high mental consciousness, high mental lagi masuk ke yang lebih alam budi, alam luhur-luhur ya, alam monad dan sebagainya. Jadi naik terus ke lebih alam yang lebih halus gitu kan. Kalau itu dalam Islam kan kalam ilahi kan. Sebenarnya sama tekniknya. Nanti kalau orang berlatih meditasi tingkat tinggi nanti pasti akan jumpa dengan meditasi cahaya dan suara. Kayak di Buddhisme, saya kalau belajar samatha saat itu di Bali, itu biasanya akan timbul cahaya juga, itu pertanda nimitta. Nimitta itu karena juga sudah bisa mengunci 9 lubang itu. 9 lubang itu dikunci, cahaya ilahi yang di dalam itu akan muncul. Dan itu akan lama-lama dari putih bisa jadi emas biasanya. Lalu bisa emas itu kayak ada lorong, lorong itu kalau diikuti kayak perjalanan bintang nanti. Kayak kita masuk disedot oleh lubang hitam begitu ceritanya. Jadi memang pada dasarnya 9 lubang besar ini yang utama. Kalau nutup pori-pori saya belum pernah tahu sih Pak. Karena itu mungkin cukup spesial juga ya tekniknya. Tapi saya enggak pernah. Tapi nutup 9 lubang itu dengan Mahabanda itu sudah cukup. Kita akan masuk ke lubang leluhur atau mata ketiga itu langsung. Kundalini itu bisa bangkit tiba-tiba ke arah sana. Tapi berbahaya kalau tidak ada guru yang memang handal. Karena Kundalini bisa salah jalur ke Pingala atau Ida, ini malah berbahaya. Karena kita bisa terikat sama kesaktian kan, tapi tidak menjalani kesejatian. Itu aja sih dari saya. Makasih. Baik, demikian sudah selesai di chat. Cuman saya butuh di-share lagi slide terakhir karena tadi rekaman terputus di terakhir. Soal yang sebelum puisi dan puisi. Oh, sebentar Pak. Ya. Ya nanti kalau itu bisa dibagikan misalnya di YouTube. Baca di terakhir. Ini Pak ya. Ya, ini tadi. Ya, ini sih tradisi dari perguruan kita. Kita di Konghucu kita awalnya berguru dengan Wense Hendrayana Ongkowijaya ini. Dia sudah almarhum. Jadi pesannya dia tiap tahun seperti ini. Jadi itu adalah Sinte Cihoe kesempatan baru, Sinte Siwang harapan baru, dan Sinte Tiaocan perjuangan baru. Jadi terkait dengan Dientiren, langit, bumi, manusia. Langit memberikan kesempatan, Tuhan memberikan kesempatan, bumi menyediakan sarana, itu harapan baru. Tapi manusianya juga harus mengupayakan, berjuang, tidak malas-malasan gitu. Jadi ini konsep Dientiren, manunggaling kawulo bumi lan gusti. Gitu. Kalau di filsafat Hinduisme Bali itu Trihita Karana Pak, gitu. Ya kan? Semuanya terkait kok, benang merahnya ada. Nabi Gongju pun bilang jalan sucinya dia itu satu tapi menembusi semuanya. Ii Kuanje. Jadi satu tapi tembus kemana-mana, ke langit, bumi, dan manusia semuanya. Pasti ke arah sana semua. Ilmu-ilmu Tiongkok kuno seperti itu. Ilmu-ilmu kejawen juga sama.
Semuanya seperti itu. Terima kasih, Pak. Sudah Terakhir ya ini ya, saya stop sharingnya. ya, puisinya. Oke. Terakhir puisinya belum. Oh, puisinya belum. Sorry. Langsung di-share ya. Di scroll ke bawah dulu aja, Pak. Nanti saya kirimkan Pak ini Pak. Nanti saya jadikan PDF. Oh, iya. Jadi mungkin nanti bisa untuk baca-bacaan. Dengan rekaman. Ya. Ya. Dokumentasinya lengkap. Nah, Ini yes. ya, puisinya. Ini puisinya ya. Apa perlu dibacakan Pak? Boleh, silakan dibacakan. Ini apa ini ya? Nggak kelihatan ya. Oh, kalau saya silakan dibaca, dia otentik. Ini apa Pak ya? Saya nggak kelihatan ini. Kelinci hitam apa ini? Kelinci hitam, kelinci air. Oh ya, kelinci hitam, kelinci air. Tahun di mana batin mengalir. Ide baru transformasi diri, ragam kearifan muncul menghiasi. Sungguh panjang kelana jiwa, terbentur ombak gelombang merana. Kapankah hati ini bahagia? Hanya ketika Nabi bersabda, berbaktilah, berbaktilah, kunci hidup penuh berkah, arungi lautan derita, lewati duka nestapa, sadar akan kebersatuan, bertumpu kuasa harapan, masuki tempat hentian. Santai. Terima kasih. Silakan Bu Umi, saya kembalikan untuk yang pertanyaan dari live langsung. Yang mau bicara, oh ini ya. Karena saya tadi terlempar, jadi ini apa, catnya menghilang semua. Chatnya udah selesai. Oh sudah. Chatnya udah selesai. Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Iya. Silakan. Ini Bu Haliwati, ini dapat dari mana ininya? Mohon maaf, apa link Zoom-nya? Nanti biasanya rekamannya bisa didapat di sana dari ketika ketika Anda mendapatkan link Zoom itu. Karena ini tidak live YouTube, tidak langsung, jadi nanti setelah ini kita convert baru diunggah ke YouTube gitu. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Terima kasih kembali. Wow, terima kasih kepada Bapak Leong Budiawan yang telah menyampaikan materi yang luar biasa, memberikan wawasan kepada kita semuanya. Sekali lagi, terima kasih. Sama-sama. Baiklah Bapak, Ibu, peserta studi malam hari ini, acara studi kita akhiri dengan doa invokasi daya kasih sayang. Kepada Pak Rudianto Philip, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Umi. Terima kasih Pak Leong Budiawan. Sama-sama, Bu. Ya, kapan-kapan bisa dilanjutkan. Sangat berkesan ya. Ya, mari kita akhiri dengan invokasi daya kasih sayang. Mulai. Oh, daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu. Karena tahu hanya kasih sayang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Om Shanti, Shanti,
Dianti. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih disampaikan kepada Pak Rudianto Philip dan semua partisipan pada malam hari ini. Mungkin Pak David bisa untuk ini ada yang minta foto. Kalau Pak David saya jadikan co-host bisa untuk memfotokan atau kita foto bareng. Oh, boleh. Mau dihidupkan kameranya dulu atau yang lain silakan kalau mau. Oke. Baik, yang lain lagi. Oke. Baik, ada 2 lembar ya. Betul, ada 2. Baik, 1, 2, 3. Nah, 1 lagi. Oh, lain tidak hidupin yang lembar 2. Baik. 1, 2, 3. Oke. Luar biasa. Malam hari ini partisipannya. Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya pada Terima malam kasih, hari beliau. ini. Sisi. Semoga menjadikan hidup sama-sama, kita Pak. lebih baik. Terima kasih. Selamat istirahat. Semoga besok bisa berkaya jauh lebih baik lagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih, Bu. Pak Manaan, Irani. Suardianto, semuanya teman-teman Konghucu, Weta Tongjian. Kita izin live ya. Ya, Terima izin. kasih. Mohon izin untuk end all, ya. Selamat malam semuanya. Malam. Malam.